Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alkisah, ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Said. Suatu pagi bergegas keluar dari rumahnya menuju bandara untuk menghadiri seminar internasional. Dia didaulat untuk menyampaikan makalahnya di acara itu. Karena berbagai prestasi serta keahliannya yang luar biasa, dia dikenal di kalangan para dokter ahli bedah di dunia. Hari itu beliau sangat bersemangat. Tidak lama kemudian beliau sampai di bandara dan segera naik pesawat. Beberapa menit kemudian pesawat lepas landas dan mulai terbang tinggi. Di dalam pesawat, Dr. Said sudah menyiapkan poin-poin penting yang akan disampaikan kepada para dokter peserta muktamar dari seluruh dunia. Acara itu sangat penting bagi beliau. Tidak banyak kesempatan datang seperti itu. Namun tiba-tiba, baru beberapa jam penerbangan, suara pramugari terdengar dari mikrofon bahwa cuaca sangat berbahaya untuk penerbangan. Oleh karena itu, pesawat akan mendarat darurat di bandara terdekat. Tatkala pesawat mendarat, Dr. Said pun langsung bergegas menemui bagian penerangan bandara itu. Seraya berkata kepadanya dengan agak kesal, "Saya ini seorang dokter kelas internasional. Waktu saya setiap menit sangat berarti bagi kesembuhan orang lain. Sedangkan Anda meminta kami diam termangu selama 16 jam di sini hanya untuk menunggu. Saya harus menghadiri seminar internasional saat ini." Mendengar Dr. Said menyampaikan hal itu, petugas bandara pun memberinya pengertian. Seraya berkata padanya, "Maaf dok, bukan saya yang menentukan waktu penerbangan di sini. Namun, bila Anda sangat tergesa-gesa, maka Anda bisa menyewa mobil dari sini, lalu pergi menuju kota yang Anda inginkan itu. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Ya, perkiraan hanya sekitar 3 jam perjalanan mobil." Lalu Dr. Said pun terpaksa melaksanakan usulan petugas tadi. Padahal dia tidak begitu suka mengendarai mobil untuk jarak jauh. Akhirnya dia mendapatkan mobil dan langsung bergegas mengendarainya. Belum begitu lama mobil berjalan, tiba-tiba cuaca berubah dan hujan mulai turun dengan sangat deras. Jarak pandang pun mulai terganggu dan beliau tidak bisa melihat dengan baik ke depan. Namun, dia terus mengendarai mobil itu. Setelah 2 jam berkendaraan, dia merasa lelah dalam perjalanan itu dan merasa sangat lapar. Di saat seperti itu, dia melihat sebuah rumah kecil. Dr. Said pun menepikan mobilnya dan berhenti di depan rumah itu. Lalu dia mengetuk pintu. "Siapa itu? Silakan masuk. Pintu tidak terkunci," kata seorang wanita tua dengan suara lirih dari dalam rumah. Pak Dr. Said segera masuk ke rumah itu dan memohon kepada ibu tua yang sedang duduk di kursi agar dia mau meminjamkan telepon atau handphone, sebab baterai handphonenya sudah habis. Ibu tua itu pun tertawa lalu berkata kepadanya, "Anakku, apa ada telepon di sini? Tidakkah engkau sadar
engkau sedang berada di mana kamu sekarang. Di sini tidak ada listrik, tidak ada telepon. Tapi silakan kamu istirahat di sini dan minum saja air teh hangat yang ada di meja itu. Di situ juga ada makanan, silakan kamu makan agar kamu segar kembali. Perjalananmu masih panjang sebab kamu nanti harus kembali ke tempatmu semula. Dr. Said berterima kasih kepada ibu tua itu. Dia duduk lalu makan. Beberapa saat kemudian, dia menyaksikan ibu tua itu menunaikan sholat. Lalu berdoa dengan husuk sekali. Di samping ibu tua itu tergolek seorang anak yang sedang terbaring di tempat tidur. Ibu tua itu terus berdoa dan berdoa dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Dr. Said mendekatinya seraya berkata, "Wahai ibu, saya sangat simpati dengan kemuliaan dan kebaikan akhlak serta kehususanmu, Bu. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang engkau panjatkan." Kemudian ibu tua itu berkata, "Anakku, kamu adalah Ibnu Sabil." Maksudnya Ibnu Sabil adalah orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Allah berwasiat kepada setiap orang yang beriman agar memperhatikan dan peduli padanya. Adapun doa-doaku, maka alhamdulillah Allah telah mengabulkan semua doaku, kecuali satu yang belum, dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Boleh jadi penyebabnya adalah kelemahan imanku. Maaf Bu, apakah doa yang belum terkabul itu? Apakah engkau memiliki keinginan yang mungkin saya bisa melakukannya untukmu? Saya mohon, anggaplah saya ini seorang anakmu sendiri, kata Dr. Said kepada ibu tua itu. Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu anakku. Saya tidak memiliki keinginan apapun untuk diriku. Sedangkan anak yang kamu lihat ini, dia adalah yatim piatu. Dia menderita sakit kronis. Semua dokter di sini tidak sanggup menanganinya. Ada yang bilang bahwa anak ini kemungkinan akan sembuh bila dilakukan operasi pembedahan. Yang bisa melakukan itu adalah seorang dokter yang bernama Said. Namun tempat dokter itu sangat jauh dari sini. Saya tidak bisa membawanya ke sana. Sementara itu, saya sangat khawatir kalau saya meninggal. Sedangkan anak ini masih menderita seperti ini. Sungguh tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Untuk itu, saya selalu berdoa siang dan malam agar diberi kemudahan serta jalan keluar, sehingga saya dapat membawanya ke Dr. Said. Semoga Allah memberi kesembuhan melalui dokter itu. Tutur ibu tua itu panjang lebar kepada Dr. Said itu. Hal itu membuat Dr. Said menangis terseduh-seduh, seraya berkata kepada ibu tua, "Wahai ibu, demi Allah, aku tadi telah melakukan penerbangan lalu menempuh perjalanan dengan mobil. Namun, keadaan cuaca telah mengganggu penerbangan. Kemudian, hujan turun dengan lebat dan membuat perjalananku dengan mobil sampai ke tempat ini. Sungguh sebelumnya saya tidak pernah meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala macam sebab untuk hambanya yang beriman. Kecuali saat ini, di rumah ini. Maha suci Allah, sungguh tiada daya dan upaya melainkan dari Allah semata. Sayalah Dr. Said yang dimaksud oleh ibu itu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa tak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas izin Allah. Apapun yang dikehendaki Allah
pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allah tidak pernah salah dalam menentukan suratan takdirnya. Kewajiban kita adalah selalu mengupayakan dan mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah, lalu bermohon, dan terus berdoa. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semua dalam menjalani hidup ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.